Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Pandawa di mana aja berada. Senang sekali di pagi hari ini, Alhamdulillah hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, kita kembali lagi di acara Talkshow Kangen Kumpul MTR ya. Dengan tema hari ini, apakah ada utang yang baik? Nah, telah hadir di studio ada Bapak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, di talkshow ini juga kita melakukan melalui jaringan Zoom dan akan disiarkan live di YouTube channel. Dan hadir juga di saluran Zoom ya. Ada Bapak Mahjudin Zim. Assalamualaikum Pak Mahjudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Pak Mahjudin ini sekarang posisi di Pemalang apa di Pekalongan? Pemalang. Pemalang Pak ya. Iya, rumahnya di Pemalang. Rumahnya di Pemalang. Oke, pemilik mie sosis Pemalang ini Pak. Iya, Pemalang ada, Pekalongan ada juga. Ada di dua kota Pak ya. Iya, 2 kota. Baik Pak Mahjudin Zim dan Mitra Pandawa semuanya, hari ini kita akan bahas tema apakah ada utang yang baik ya. Kalau kita tahu siapa sih yang tidak berutang ya. Sebagai pelaku kita juga semua mengalami apa yang namanya hutang. Nah ini tapi apakah ada utang yang baik nih? Biasanya kalau utang kita selalu dihadapkan pada beban. Iya. Mahmud ya Pak Zin ya. Iya. Beban di mana kita memikirkan gimana bayarnya, apakah ada yang untuk dibayarkan. Belum lagi menyangkut hal yang dalam kaidah Islam tersenggol ribanya ini. Nah ini dia. Baik, kita pertama langsung ke Pak Mahjudin Zin aja Pak. Bisa mungkin Bapak sampaikan mungkin seperti apa sih utang itu Pak? Silakan Pak. Utang. Nabi itu dulu pernah menggadaikan baju perangnya, baju zirohnya itu untuk ditukar dengan makanan. Ya. Tapi Nabi tidak pernah utang untuk beli unta atau beli kuda atau beli rumah dan lain sebagainya, nggak pernah. Nah, bahkan ada satu pernyataan ini, Nabi seringkali berdoa berlindung dari utang. Ya, saya ulangi, Nabi seringkali berdoa berlindung dari utang. Coba Pak Mas Novan ini kita siapa? Ega. Oh Ega, Mas coba kita ganti kata utang ini menjadi kata sesuatu. Sesuatu seperti ya. Nah, tadi kan Nabi seringkali berdoa berlindung dari utang. Ya, kita ganti kata utang ini menjadi kata sesuatu. Sesuatu. Ya, coba kita ulangi lagi. Berarti Nabi seringkali berdoa berlindung dari sesuatu. Gimana? Untuk doanya seperti apa? Nah, enggak, ada doa lunas utang itu ada. Nah, cuman gini pertanyaannya, jikalau Nabi seringkali berdoa berlindung dari sesuatu, kira-kira sesuatunya itu baik atau buruk? Kalau ini konotasinya buruk. Buruk ya. Nah, kalau kita udah tahu ini buruk, nah nanti ada pertanyaan lagi, ada nggak sih utang yang baik? Sementara Nabi sendiri seringkali berdoa berlindung dari sesuatu. Nah, sesuatu itu namanya utang. Gitu. Nah, ini perlu pemikiran yang mendalam bagi teman-teman pendengar semuanya. Oh, berarti ada nggak sih utang yang baik? Nah, nanti saya jawab ada. Oh, kok bisa? Padahal Nabi sendiri seringkali berdoa berlindung dari sesuatu yang bernama utang tadi. Nah, kok bisa ada? Kira-kira tahu nggak jawabannya, Mas? Ini nih yang perlu didalami nih Pak. Kalau misalnya ada, seperti apa sih utangnya yang baik itu? Nah, utang yang baik itu kalau kita dalam posisi yang memberi utang. Dalam posisi yang memberi utang. Ya. Dalam posisi yang memberi utang dan tanpa ribanya. Tanpa riba, oke. Ya, jadi kalau kita minjemin seseorang harta, misalnya sapi, ya kembalinya sapi utuh. Tapi kalau sapi itu mesti tidak ada takarannya ya. Karena kita pinjam sapi sekarang, nggak mungkin sapi besoknya beratnya sama persis, nggak bisa. Atau kita memberi
pinjaman emas 10 gram ya kembalinya wajib emas 10 gram. Iya. Kita memberi utangan ke orang Rp500.000 ya wajib mengembalikan Rp500.000 tanpa ada ribanya. Terus kok bisa disebut baik? Utang yang baik itu gimana? Nah, kalau kita posisi dalam memberi utang itu kita insya Allah kalau kita melaksanakan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, ya. Nah, ini saya bacakan ya. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Jadi orang yang ngutangin ini sebaiknya memberi kelonggaran waktu. Ya, memberikan kelonggaran waktu sampai si yang orang utang ini bisa untuk membayar utangnya. Nah, terus ada lanjutannya, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik. Ya, jadi udah deh lunas. Saya lunaskan utangmu. Itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Nah, jadi seharusnya ini umat Islam ini posisinya sebagai orang yang ngutangi. Iya. Gitu. Karena kalau sebagai orang yang ngutang, itu Rasul sendiri pernah bersabda, orang yang ngutang itu akan terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Orang itu akan dusta jika berbicara dan ingkar jika berjanji. Itu mungkin ada yang udah pernah sering dengar atau ada yang belum pernah dengar. Nah, yang ngeri lagi ini saya background saya ini SPD, sarjana pendidikan guru. Sarjana pendidikan ya, alias aslinya saya guru. Kalau mau jadi guru, tapi sampai sekarang saya belum pernah ngajar. Saya guru ekonomi harusnya ya Pak. Harusnya guru ekonomi. Ada sebuah teori yang menyebutkan adalah harta itu sama dengan aset sama dengan harta plus modal plus aset itu modal plus utang. Iya. Ya. Modal plus utang. Saya bingung siapa yang menciptakan teori akuntansi ini. Kalau aset itu bagi Pak Mahmud, saya mau nanya nih, aset itu bikin bahagia atau bikin sedih, Pak? Pasti bikin bahagia, Pak. Harusnya bikin bahagia. Bahagia. Ya. Kita baca lagi ke teori ekonomi tadi. Aset sama dengan modal plus utang. Ya. Ya. Modal sama dengan aset plus utang. Aset plus utang lah ya. Ya, sebentar. Saya lihat. Ya, Pak Zen ya. Tadi disampaikan bahwa untuk berusaha itu dengan prinsip ekonomi modal sama dengan aset plus hutang, Pak ya. Jadi dalam kondisi seperti ini seharusnya ada sisi bahagianya dari sisi aset, dan kalau hutang ini berarti sisi yang nggak bahagia. Bagaimana, Pak? Nah, jadi di aset sama dengan utang plus modal ya. Utang plus modal. Ya, sekarang pertanyaan gini. Harusnya aset itu kan bikin orang bahagia. Iya. Tapi ada sebuah aset di dalam teori tersebut yang itu bikin orang gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Apa itu, Pak? Utang. Utang? Iya. Oh, oke. Aset sama dengan utang plus modal. Jadi bagaimana bisa sebuah aset yang harusnya bikin kita bahagia tapi bikin kita pusing, bikin kita gelisah di malam hari, nggak bisa tidur, sampai-sampai ada peristiwa perbuatan kriminal karena aset tersebut. Baik. Jadi kemarin di Tegal, Jawa Tengah, ada sepasang suami istri yang dibunuh karena dibunuh sama yang dia kasih utang. Jadi orang yang utang ini sering ditagih sama suami istri ini, sampai yang ngutang ini sedih, mungkin jengkel, artinya dibunuh si suami istri ini karena utang ini. Nah, bagaimana bisa aset ini kok tiba-tiba bisa membuat kriminal? Nah, kita rubah informasinya. Nah, kita rubah informasinya. Utang yang baik adalah kita yang ngasih. Jadi kita yang ngasih adalah utang yang baik, Pak ya. Iya, tapi begitu orangnya kira-kira udah nggak bisa bayar, ya udah ikhlasin aja langsung.
gitu. Iya. Jadi Pak Zen begini, jadi Pak Zen sudah mendalami bagaimana kategori utang yang baik, yaitu adalah orang yang memberi utang itu sendiri. Ya, Kategorinya seperti itu. Nah, tanpa kita riba juga ya ingin tahu tentunya. nih Pak Zen. Pak Zen kan bergabung di MTR, Ya, Masyarakat Tanpa Riba. Ya. siap. Bisa diceritakan Pak dulu bagaimana Bapak mungkin punya utang, akhirnya sekarang terbebas dari utang, Pak? Utang kami pertama waktu itu untuk bikin usaha. Jadi waktu saya masih jadi wartawan, saya dulu pernah jadi wartawan, sebuah harian di Jawa Tengah. Saya waktu itu usahanya tahu bulat. Saya untuk memperoleh modal, informasi yang saya tahu untuk memperoleh modal bernama uang itu dari utang di lembaga keuangan dengan jaminan BPKB. Waktu itu nominal sekitar 5 juta kalau nggak salah. Nah, tapi yang namanya utang itu tabiat buruknya namanya candu, orang kecanduan. Iya. Orang kecanduan itu dosisnya bertambah. Jadi kalau orang pakai obat-obatan terlarang, ganja, sabu, itu dia akan terkena candu. Dosisnya bertambah. Pertama dia dosisnya dikit dulu. Makin lama makin nambah dikit, sampai dia posisi kecanduan. Dia nggak bisa hidup tanpa candu itu. Iya. Ya. Dan hanya ada 2 cara untuk berhenti dari candu itu. Berapa cara Pak Mahmud? Dua cara Pak ya? 2 cara. 2 cara orang berhenti dari candu. Ya. Dia sadar bahwa candu itu akan menjerumuskan hidupnya ke dalam lembah yang nggak enak lah. Iya. Ya, itu yang pertama, dia sadar bahwa candu itu akan menjerumuskan hidupnya. Yang kedua, orang bisa berhenti candu kalau dia meninggal dunia. Ya, jadi silakan pilih. Kita mau berhenti dari candu ini dua pilihan. Satu, kita sadar bahwa candu ini akan menjerumuskan hidup kita, atau yang kedua kita meninggal dunia. Ya. Jadi Bapak pilih yang pertama ini ya? Saya pilih yang pertama. Iya. Oke. Jadi prosesnya sadar ini Pak ya. Bagaimana sih Pak bisa sadar Pak dari memiliki utang? Utang Bapak berapa dulu Pak? Kalau boleh tahu ini. Cicilan saya nggak nyebut nominal ya. Cicilan aja lah. Cicilan sebulan sekitar 8,8. 8,8. Ya, jadi pokok utang itu sekitar 5 juta dan bunganya ribanya sekitar 3,8. Wow. Saya bayangin gini aja. Bayangin kalau 3,8 itu bukan untuk orang kaya yang meminjami saya uang, tapi untuk orang miskin, alias disedekahkan. Bagaimana? Jadi gini, konsep kenapa Islam melarang riba itu karena riba itu pasti larinya ke orang kaya. Ada nggak riba lari ke orang miskin? Ada nggak orang minjemi uang, lu harus ngembaliin plus ribanya, tapi larinya ke orang miskin? Nggak mungkin, karena yang minjemi uang itu pasti orang kaya. Betul nggak? Jadi yang terjadi adalah orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin apa? Susah lah Pak. Enggak, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin banyak. Semakin banyak ya. Iya, semakin banyak karena nggak sadar riba itu memiskinkan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa memperbanyak harta dengan cara riba, akhir urusannya akan dimiskinkan. Ya, saya udah pernah mengalami itu. Nggak punya apa-apalah ya gara-gara riba. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lawan di Al-Baqarah 275 sampai 279, lawan dari kata riba adalah sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Oke. Saya mau nanya nih, kalau kita sedekah itu seringnya ke orang kaya atau orang miskin? Miskin biasanya Pak ya. Miskin ya. Bolehlah kita sedekah ke orang kaya, misalnya teman-teman kita traktir makan dan lain sebagainya, tapi itu jarang banget. Ya, jarang banget terjadi, kecuali di Uni Emirat Arab atau di MTR itu kalau sama-sama kaya itu Pak. Ya, sama-sama kaya. Di MTR pun kemarin saya makan, aduh ya Allah, rebutan untuk bayar. Cepet-cepetan untuk bayar gitu. Kemarin kita makan 2 tempat, orang cepet-cepetan bayar gitu. Nah, kalau kita sedekah ke orang miskin, karena itu anjuran dari Al-Quran Al-Baqarah 275 sampai 279 itu,
Allah memusnahkan riba dan menyebutkan sedekah, dan kita dianjurkan untuk sedekah, dan sedekah itu lari ke orang miskin. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kalau banyak orang miskin yang disedekahi, kira-kira gimana? Semakin gede atau semakin sempit? Harusnya Pak ya, harusnya lebih banyak, lebih makmur nanti orang miskin nih. Ya. Lebih naik lagi derajatnya. Iya, Islam itu udah mikirkan sampai itu. Iya. Jadi kalau orang banyak sedekah, lari-lari sedekah daripada lari ke riba uangnya, ya kesenjangan orang miskin dan orang kaya semakin sempit. Ya. Tapi jika riba terus-terusan dimainin, maka harta yang di bawah itu akan lari ke atas. Oke. Ya, mau dikasih bantuan tunai oleh siapa yang ada di atas, terus tapi dia tetap nyicil, balik lagi ke atas uangnya. Mau dikasih bantuan ini ke bawah, lari lagi ke atas uangnya selama orang masih pakai riba. Ya. Gitu. Baik. Jadi Pak Zain juga sadar akan bahaya riba itu mulai kapan Pak? Apa semenjak bertemu MTR? Saya resign dari wartawan 2012 Pak. 2012. Ya, kemudian saya ngutang, ya dari saya 5 juta itu terus berkembang sampai cicilan terakhir 8,8. Nah, itu saya mulai sadar karena waktu itu pernah saya utang rumah pinjam 90 juta, terima 86, saya sudah cicil 40 juta, pelunasannya 91. Wow, ya. Ya, terus saya bilang ke sebelah saya itu teman tidur saya, alias istri saya. Ya. Umi, saya bilang istri saya, Umi, ini saya bayar ini cicilan ini kok malah bertambah. Harusnya pelunasan bisa berkurang dari pokok. Ya. Ini untuk bonus kamu, saya bilang gitu. Kenapa untuk bonus kamu? Karena istri saya itu dulu kepala bank. Oke. Ya, nah itu proses lama, kemudian saya berusaha menyadarkan istri, tapi butuh waktu, dan alhamdulillah saya ketemu nih yang namanya MTR ini 2015 silam. 2015. Waktu itu namanya masih PTR, pengusaha tanpa riba, dan kemudian 2016 berubah menjadi MTR. Oke. Nah, di situ istri akhir 2016 istri saya ikutkan tuh sebuah program yang namanya SMATR. Oke. Nah, waktu itu ada yang namanya sesi gunting kartu kredit. Oke. Di situ istri saya tuh nggak punya kartu kredit, Mas. Dan waktu istri saya naik ke panggung, saya nanya, aduh, ngapain istri saya ke atas? Kan nggak punya kartu kredit. Iya. Gitu. Ternyata yang digunting adalah kartu pegawai. Oh, luar biasa. Jadi untuk azam, untuk melepaskan diri keluar dari riba, digunting itulah kartu. Iya. Dan bagi yang berazam kuat, insya Allah bisa lunas utangnya. Iya. Gitu. Karena memang untuk menjadi, saya buka dikit ya, untuk menjadi pegawai bank itu rata-rata susah untuk keluar dari pekerjaannya, karena dia sendiri dililit oleh sesuatu. Sesuatu, Pak ya. Oke. Ya, sesuatu itu tadi yang saya sebutin tadi, yang namanya utang. Iya. Dan utangnya, kalau kita utang di lembaga keuangan itu rata-rata paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Kalau mobil itu bisa sampai 6 tahun sekarang. 6 kali 12 berapa? 72 bulan. Nah, kalau pegawai-pegawai lembaga keuangan ini dijerat dengan riba yang murah, bunga yang murah, tapi jangka waktunya seumur hidup, artinya selama dia bekerja di lembaga keuangan tersebut. Oke. Jadi dia susah untuk keluar karena masih ada ikatan. Ya. Gitu. Nah, beruntunglah bagi teman-teman yang sudah hijrah atau yang mau hijrah, insya Allah kita doakan bareng-bareng, semoga tahulah ini keharaman riba seperti apa, bahaya riba seperti apa. Amin. Nah, jadi ini Pak Zain beserta Ibu sama-sama Pak mengikuti kegiatan MTR, dan di momen itulah hijrah, kesadaran akan hijrah muncul Pak ya. Yes. Itu, alhamdulillah. Itu. Ya, oke. Ya. Baik Pak Zain, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Saya ke Pak Mahmud dulu ya. Pak Mahmud, ini bisa diceritakan ini ya. Bagaimana Bapak dulu bisa kenal MTR? Terus Bapak juga pernah ikut SMATR Pak ya?
Iya, betul Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada pendengar kita di Tanjung Pinang ini, di Pandawa Radio mungkin. Silakan Pak Mahmud. Ya, terima kasih. Ya. Ini sebenarnya agak emosional juga kalau ditanya bagaimana awal dulu berkenalan dengan MTR ya. Ya. Mungkin sedikit perumpamaan gitu Pak. Mungkin pernah nggak kita itu menyetir mobil tuh dalam kondisi bensin sudah menipis, sementara tujuan itu masih jauh, kita muter-muter nggak tentu arah, berpikir sampai nggak kita ini kan. Tentu itu suatu posisi yang apa ya? Pasti akan dialami Pak. Yang sulit gitu ya. Nah ternyata setelah saya berkenalan dan kemudian belajar di MTR ini, ada di situ satu pelajaran sangat penting ya. Tadi Pak Zen tadi sudah menyinggung tentang tabiat buruk utang ya. Yang utang itu adalah membuat kecanduan. Nah di situ ada satu poin tabiat buruk berutang, yaitu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Jadi saya sebagai seorang ASN dulunya itu karena informasi yang keliru yang saya terima, berpikir bahwa saya kan punya penghasilan rutin, saya punya gaji rutin tiap bulan. Itu sebagai jaminan Pak ya? Sebagai jaminan. Jaminan, Nah, rupanya disinilah jebakan utang itu Pak. Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Artinya utang itu kan sesuatu yang pasti. Pasti jumlahnya, pasti tanggalnya, pasti besarannya, dan tiap bulan atau dalam periode tertentu itu harus kita penuhi kewajiban itu. Betul. Nah, informasi yang keliru saya dapatkan itu tadi, saya menganggap bahwa gaji saya itu pasti jumlahnya tiap bulan gitu. Yang itu akan bisa membayar utang saya setiap bulan. Sudah dialokasikan. Sudah dialokasikan seperti itu. Nah ternyata setelah saya belajar lagi, alhamdulillah dari ilmu-ilmu yang luar biasa di komunitas MTR ini, ternyata penghasilan itu tidak sama dengan rezeki, tidak sama dengan konsep-konsep yang saya temukan kemudian ya, bahwa ternyata tidak ada yang sifatnya pasti, itu tidak ada. Artinya itu semua sebuah kebodohan ya. Ketika kita berhutang kemudian kita berharap kita memiliki penghasilan yang pasti, rezeki yang pasti setiap bulan ke depannya untuk menunaikan kewajiban membayar utang itu. Sambil contoh begini Pak, simpel saja. Misalkan kita punya gaji 5 juta, kemudian kita ambil kredit katakanlah 3 tahun gitu ya, dengan angsuran sekian, katakanlah misalkan 3 juta lah. Kemudian sisa yang 2 juta itu kita anggap itu untuk kebutuhan kita. Tentunya tidak bisa seperti itu, tidak bisa matematis seperti itu. Ternyata dalam 1 bulan ada saja kesulitan atau mungkin kebutuhan tambahan yang ternyata muncul gitu. Akhirnya apa? Dengan 2 juta yang tersisa itu kita pontang-panting dibuatnya gitu. Akhirnya tidak ada pilihan lain, menambah hutang lagi. Gali lubang lagi Pak. Gali lubang lagi. Nah itu terus Pak, istilahnya seperti lingkaran ini ya, lingkaran yang tak terputus ya. Jadi kapan Pak Mahmud sadar kondisi itu sebenarnya tidak baik Pak? Nah, disinilah Pak, alhamdulillah di bulan November 2019 kemarin. Baru kemarin Pak ya? Saya berkenalan dengan saudara-saudara di MTR ini. Terus kemudian di bulan Desember awal itu saya berangkat untuk ikut SMHTR di Kota Padang. Padang. Di Padang Pak ya? Di Padang. Itu temanya SMHTR ini kan sukses mengembangkan harta tanpa riba. Nah, di situ saya bertanya-tanya nih. Apakah mungkin ya kan mengembangkan harta tanpa riba? Sementara orang bilang zaman sekarang ini cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Betul. Kan banyak orang berpikir seperti itu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan hidayah kepada saya melalui perantara SMHTR ini. Di situ rupanya riba ini sesuatu yang luar biasa dahsyat, menakutkan ya. Seperti itu. Jadi dari situlah sedemikian dahsyatnya bahaya riba itu yang sudah mencerabut kita ya kan dari kemanusiaan kita. Gitu. Jadi mulai saat itulah Pak Mahmud. Makanya dari situ saya berazam, bertekad kuat, saya berhenti dari riba dan saya akan berhenti dari tabiat buruk berhutang ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar lebih kurang 8 bulan ini. Mungkin kalau boleh dibilang yang dulunya kehidupan tuh gali lubang tutup lubang tiap bulan, ya sekarang dengan pengaturan keuangan, dengan manajemen keuangan yang baru yang saya pelajari, pelan-pelan ya kehidupan saya mulai tertata kembali. Yang jelas tanpa riba Pak ya lagi ya?
Betul, Pak. Betul, tanpa riba lagi. Insya Allah. Kalau boleh tahu berapa beban Bapak selama 8 bulan sebelum bergabung di MTR? Jadi dulu sebagai gambaran, Pak, saya gaji sama tunjangan itu sampai habis untuk membayar angsuran. Wow. Seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang ya saya dengan istri ada rezeki-rezeki baru di luar gaji dan penghasilan ini, ada usaha yang sudah kami rintis seperti itu. Dan yang jelas dengan kita meninggalkan tabiat buruk berutang dan riba ini, Pak, insya Allah itu akan Allah berikan ganti itu yang jauh lebih baik. Amin, insya Allah. Karena sesuai dengan janji Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Subhanallah. Seperti itu. Ini menarik Pak Mahmud, Pak Zain, kita tahan dulu, kita bakal break dulu. Nanti kita bakal kembali lagi untuk membahas apakah ada utang yang baik ini, dan kalau memang baik, bagaimana kita mengakumulasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesaat lagi tetap di Talkshow Kangen Kumpul MTR. Anda masih bersama 103,9 Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sakit sekali, Bu. Kayaknya batu ginjalku nongol lagi. Bapak ini gimana? Kalau udah nggak kerasa, pasti batu ginjalnya nggak diminum. Iya, Bu. Kadang-kadang Bapak lupa. Udah, tahan aja. Nih, diminum batu ginjalnya. Insya Allah sakitnya berkurang. Semua orang tidak ingin mengidap batu ginjal. Saat penyakit ini kambuh, Anda akan merasakan sakit yang luar biasa. Segera siapkan Batugin. Batugin, jamu pencegah dan penghancur batu ginjal pertama di Indonesia yang terbuat dari bahan alam, dipercaya secara turun-temurun, berkhasiat dan aman digunakan. Tiap 30 ml Batugin atau 1 gelas takar mengandung ekstrak daun tempuyung setara dengan bubuk daun kering 3 gram. Ekstrak daun keji beling setara dengan bubuk daun kering 0,3 gram. Batugin ampuh untuk meredakan sakit pinggang dan kolik yang terutama disebabkan oleh adanya batu ginjal. Dapat dipergunakan sebagai pencegahan terjadinya batu ginjal, memperlancar buang air kecil, redahkan sakit batu ginjal Anda. Minum Batugin. Dapatkan Batugin di apotek Kimia Farma atau apotek terdekat rumah Anda. Batugin, bantu luruhkan batu urin di ginjal. Jangan lupa follow Instagram Batugin @batuginkf untuk info lebih lanjut. Hai Mitra Pandawa, sudah pakai masker belum? Pakai yang benar ya. Pastikan masker menutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Ingat, yang berwarna berada di sebelah depan ya. Terus tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Nah, kalau melepas masker, pegang tali yang ada di kedua telinga. Biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah ya. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker ke dalam tempat sampah. Ingat, pencegahan dini lebih baik. Saya Liza Krishna, tetap di rumah dan kami siap temani Anda di Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Pandawa Radio. 9 Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama Ega di acara Talkshow Kangen Kumpul MTR ya, dengan tema hari ini adalah apakah ada utang yang baik. Bersama narasumber kita ada Bapak Mahjudin Zain, salah satu owner dari mie sosis di Pekalongan dan juga Pemalang. Di studio juga ada Bapak Mahmud, beliau adalah ASN di Pemprov Kepri ya. Bagi mitra Pandawa yang ingin bertanya atau ingin sharing juga bisa, silakan dial telepon aja ke 0771 444 0829. Bagi Anda penelpon, Anda akan memperoleh bingkisan ya, berupa buku merah di kamera bisa dilihat ya. Kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Anda bisa memperoleh buku merah ini hanya dengan menelpon aja. Silakan telepon ke 0771 444 0829, nanti bingkisan akan kami kasih kepada Anda semuanya. Baik, kita kembali ke tema hari ini, apakah ada utang yang baik? Pak Zain lagi nih, Pak Zain. Siap. Masih sehat Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Pak Zain. Siap. Kita tahu sebelum bergabung di MTR,
sebelum mengikuti acara-acara di MTR juga, Pak Zain juga mempunyai beban sesuatu ya. Ini bagaimana Pak Zain setelah bergabung di MTR, bisa diceritakan bagaimana Pak Zain melunasi sesuatu itu dan mengelola bisnis yang betul-betul berdasarkan syariat, Pak? Ya, siap. Ada sebuah pelunasan di MTR yang unik dan aneh, yaitu berdakwah. Berdakwah. Oke. Pak Mahmud pernah lihat nggak video PNS yang jadi gelandangan? Pensiunan PNS jadi gelandangan? Iya. Pernah ya. Pensiunan PNS jadi gelandangan. Jadi ceritanya si pembuat video itu waktu masih jadi wartawan, dia liputan pensiunan PNS jadi gelandangan. Si wartawan ini nanya gitu, ngapain Pak di sini? Saya nggak punya uang. Jadi bulanan pensiunan saya tinggal 400.000, 300 sekian lah ya, untuk hidup sebulan. Sementara saya sudah nggak punya rumah. Akhirnya saya bikin gubuk kecil di bawah jembatan yang penuh dengan tikus, wirok, terus kecoa, lintah dan lain sebagainya. Karena bawah jembatan tahulah dekat dengan sungai, kayak gitu. Bau sekali, rumahnya bau sekali. Si wartawan itu cerita. Nah, karena si wartawan ini kemudian resign, dia sendiri mengalami proses utang, kemudian dia sadar, kemudian dia ketemu MTR, dan kemudian dia lagi ngobrol di depan Bapak semua. Wah, subhanallah. Ini wartawannya ini Pak Zain ya? Iya. Dan kemudian karena saya ingat, saya bikin videonya itu, saya cari pasangan ini, ternyata si bapaknya yang pensiunan PNS ini sudah meninggal. Kemudian tinggal ibunya. Nah, saya bikin videonya itu, wawancara dengan ibunya, tapi saya masih ada foto-foto zaman dulu. Foto-foto itu masih saya rekam di hard disk eksternal. Di situ ada foto bapaknya ini memegang SK pensiunan yang salinan SK yang digadaikan di bank, di lembaga keuangan itu tadi. Dan Masya Allah, bayangin kalau ada pensiunan PNS yang jadi gelandangan. Terus kita hidup di dunia ngapain kalau nggak nolong orang-orang ini? Gitu. Fungsinya ada orang kaya banget, tapi ada orang pensiunan PNS yang jadi gelandangan. Ini, wah, ada yang salah ini sepertinya. Gitu. Nah, di MTR ini kita hanya suruh berdakwah aja, salah satunya ya. Salah satunya hanya dakwah aja ya. Saya mikir, oke lah, saya bikin video itu. Saya bikin 2 video, Mas. Yang satu video PNS jadi gelandangan, yang satu video PNS yang utangnya, dia pinjam utang 80, balikinya nanti 210. Wow. Nah, jadi proses pelunasannya ya itu nggak masuk akal memang. Tapi kita memang harus bekerja, fokus kepada bisnis kita, dan jangan lupa berdakwah. Dan jangan lupa, maaf, ada satu lagi, proses kita membahagiakan keluarga. Jadi jangan sampai kita aktif berdakwah ya, fokus ke dalam bisnis, tapi kita lupa proses internal, yaitu membahagiakan anak-anak dan istri. Baik. Jadi ini kalau membahagiakan anak dan istri ini berhubungan dengan juga bagaimana kita mengelola bisnis ya, Pak? Ya, semua itu koneksi. Semua itu berkoneksi. Perbaikan diri di MTR kita diajari untuk perbaikan diri terus menerus. Ayo perbaiki diri. Ada perbaikan hubungan dengan istri, dengan anak, dan jangan lupa kalau anak dan istri itu bahagia, utangnya itu bisa cepat lebih lunas lebih cepat. Oh iya. Lunasnya lebih cepat, insya Allah. Kalau Pak Zain sendiri sejak 2015 sampai sekarang itu butuh waktu berapa lama Pak sampai beban yang besar itu bisa hilang, Pak? 2017 selesai. 2017 Pak ya? Awal. 2017 berarti hanya butuh waktu sekitar 1 tahun apa 2 tahun Pak ya? Cuman saya sebelum gabung MTR kan saya udah sadar duluan. Oh gitu, oke. Ya, cuman waktu itu nggak ada ilmunya karena dengan nggak ada komunitasnya waktu itu. Ya akhirnya ya, tapi saya waktu itu udah nggak mau nambah hutang lagi. Intinya itu, jangan nambah hutang lagi. Terus begitu gabung dengan komunitas, kita tahu ilmunya, udah selesai. Baik. Gitu. Kalau Pak Mahmud bagaimana Pak? Dalam waktu tadi disampaikan waktu 8 bulan Pak ya. Itu seperti apa Bapak? Apakah Bapak proses perubahannya ya? Proses perubahannya seperti apa? Jadi apa namanya? Kalau sebelumnya, sebelumnya emang
hidup tuh seolah-olah ya dari bulan ke bulan itu hanya berpikir bagaimana supaya angsuran ini bisa terbayarkan, bisa sampai ke gaji berikutnya bulan depan gitu. Tapi pernah mengalami kondisi yang bikin sakit kepala banget nggak Pak? Oh luar biasa Pak. Oh, gitu, bukan Pak. Pernah lagi, tapi hari-hari itu yang saya alami. Wow. Hari-hari yang saya alami. Baik. Makanya ini beruntung sekali, alhamdulillah saya bersyukur sekali mengenal MTR ini, bisa ikut bergerak di sini. Dan tadi sudah disampaikan Pak Zen tadi bahwa salah satu aktivitas paling penting yang harus kita lakukan di dalam komunitas ini adalah berdakwah memang Pak. Ya seperti kita hadir di sini ini memang dalam rangka berdakwah. Berdakwah apa? Mengenai bahayanya utang dan riba, seperti itu. Baik. Dan alhamdulillah perubahan seperti apa yang saya rasakan dalam waktu 8 bulan terakhir ini. Memang yang pertama persis tadi Pak Zen sampaikan, di dalam kehidupan rumah tangga saya Pak. Dulu kan yang ada itu hari-hari kepala pening, ya kan, sama anak sering marah-marah. Apalagi kepada istri. Apalagi sudah mau tanggal jatuh tempo. Kalau sudah waktunya bayar cicilan belum ada, waduh luar biasa. Alhamdulillah Pak, sekarang ya alhamdulillah saya merasakan betul, bahkan kita dalam komunitas ini ada istilah itu jadi pengantin baru Pak. Luar biasa ini Pak ya. Jadi alhamdulillah hari-hari dengan istri harmonis terus jadi semenjak betul-betul kita menikmati gitu. Karena kembali di dalam MTR inilah kita ini sebenarnya belajar lagi. Yang pertama tentang akidah kita, terus kemudian tentang apa sebenarnya makna hidup kita ini, kita dari mana berasal, kembali mau kita nanti kembali itu kemana, terus kemudian apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi kalau hari-hari kita itu dulunya itu dipenuhi dengan utang, cicilan gitu, ya itu untuk apa gitu kan? Maka kita belajar lagi. Maka ya kesempatan seperti inilah, ini sebenarnya awal yang baik bagi para pendengar sekalian dimanapun berada. Marilah kita belajar kembali. Belajar. Jadi di kondisi sekarang masih berutang Pak? Tentunya masih Pak. Masih ada beban masih. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah hentikan dulu riba. Hentikan dulu ribanya. Karena di dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, bahkan Rasul itu melaknat para pelaku riba, Pak. Bayangkan kita, misalkan kita punya seorang orang tua gitu ya, kita punya orang tua yang begitu kita hormati, terus kemudian orang tua itu marah kepada kita, apa perasaan kita? Tentunya kita merasa sedih, merasa tidak punya lagi yang bisa melindungi kita dan sebagainya. Nah ini yang melaknat kita itu Rasulullah. Rasul panutan kita yang kita harapkan syafaatnya kelak. Kalau Rasul melaknat kita, waduh. Gitu. Jadi mari ini kesempatan seperti ini kesempatan yang sangat baik ya untuk memulai belajar begitu. Baik Pak Mahmud, menarik sekali ini ya, dari kehidupan yang tiap hari pusing, pening, sakit kepala, ribut terus, akhirnya sekarang seperti keluarga baru, keluarga bulan madu, harmonis sekali. Pak Zen ngalami juga Pak ya ini seperti ini. Sama. Pak Zen, jadi ini kita kembali ke tema tadi, tema utama ya. Apakah ada utang yang baik ya? Mungkin para pendengar ini ingin tahu lebih detail nih, seperti apa sih konsep utang yang baik itu menurut Pak Zen ya? Oh ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, utang yang baik adalah kita dalam posisi yang ngutangin dan ngutanginya tanpa riba. Jadi orang-orang yang butuh untuk makan ya, bukan untuk yang lain, untuk makan. Ya. Kita ngutangi dan kalau bisa Pak Zen tahan dulu Pak Zen, mungkin ini ada penelpon. Oke, baik. Yang mau bertanya saya angkat dulu. Siap. Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Halo. Ya, halo. Halo, Ibu. Halo. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Halo. Ya, sudah masuk Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu bisa dengar dari handphone aja, nggak usah dengar radio. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Mari. Ya. Terputus. Gak apa-apa. Silakan Pak Zen, dilanjut Pak.
Jadi gini, kita yang posisi ngutangin ya. Jadi kalau kita ngutangin ke orang itu utang yang baik. Tapi jangan posisi kita yang utang. Oke. Jangan posisi kita yang utang, tapi posisi kita yang memberi utang. Dan apabila orang yang ngutang ke kita ini susah bayar, dikasih tempo, dikasih kelonggaran. Dikasih kelonggaran, dan jika masih memang nggak bisa bayar, ya sudah, sedekahkan. Sedekahkan ya. Iya, itu lebih baik jika kamu mengerti. Iya. Itu. Jadi itu konsepnya. Kita memberi utang tanpa ada ribanya, tanpa tenggang waktu yang memaksa, dan juga kalau tidak bisa diselesaikan kita sedekahkan. Iya. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa. Bisa, Pak ya. Iya. Kalau banyak yang seperti itu, dan juga ini sudah konsepnya sudah malah bersedekah jadinya, beramal ya, Pak. Membantu orang susah ini, jadi istimewa ini, Pak. Tapi insya Allah orang itu nggak akan ngutang lagi. Oh gitu ya? Ya kan malu. Oh. Iya. Bener nggak? Menarik sekali ini Pak, konsep seperti ini Pak ya. Iya. Mungkin kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi. Halo. Iya, terputus lagi nih Pak. Kembali lagi, saya tertarik ini Pak. Mungkin para mitra Pandawa juga membuat kita lebih peka ya. Dalam arti kok terpukul ini. Oh iya seperti ini, kalau kita ngutang ada yang pinjemin, kita nggak bayar, malu jadinya. Kalau kita misalnya nih, kita ngutang ke seseorang. Ya. Dan kita nggak bisa bayar, dan kita udah lunas gitu. Iya. Mau pinjam lagi kira-kira mau nggak? Aduh. Malu dong. Malu Pak. Iya. Gitu. Ya, mau cari yang lain nggak mungkin dapat lagi yang seperti itu. Iya. Jadi akhirnya berhenti Pak berutang. Iya. Gitu. Ya kita coba angkat lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Dari mana? Saya mau tanya dengan Bapak Mahyudin. Iya, dengan Ibu siapa dulu? Dari mana? Dengan Ibu Halo? Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Dita. Ibu Dita di mana? Di Batu 10. Oke, silakan Ibu. Gini, usaha apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Mahyudin? Ya. Terus berapa cabang yang udah dibuka gitu? Itu aja, Bu. Terus ini, saya mau tanya juga itu gimana rasanya sesudah hijrah dan sebelum hijrah? Iya. Baik. Itu aja. Terima kasih Bu Dita. Oke. Assalamualaikum. Iya, Pak Zain. Ini bertanya ini, Pak. Usaha Bapak ini. Ada usaha apa aja? Di mana aja cabangnya? Terus bagaimana perasaannya kalau sekarang ini? Mungkin tadi sudah disampaikan juga, tapi mungkin bisa disampaikan lagi sebelum dan sesudah bergabung di MTR, Pak. Ya. Cabang kita dua cabang. Mie sosis Pak ya? Mie sosis itu mie goreng, mie rebus. Bayangin dulunya wartawan jadi tukang masak. Jauh itu Pak? Enggak jauh sih. Oh, enggak jauh karena, ya? Enggak jauh karena waktu jadi wartawan saya suka liputan kuliner. Oh gitu, ya. Oke Pak. Baru 2 cabang di Pemalang dan Pekalongan. Rasanya pedes. Maaf. Itu mie saya rasanya pedas. Gimana rasanya sebelum hijrah dan sesudah hijrah? Sebelum hijrah itu memang karena kita nggak punya ilmu. Ya orang yang tidak mau belajar itu akan susah hidupnya. Pasti. Nah di MTR itu kita disuruh untuk belajar terus sampai mati. Akan terus ada pelajaran terus. Gitu. Nah rasanya sebelum hijrah adalah kayak kita berada di sebuah hutan, hujan deras, ya, sebuah hutan lebat, hujan deras, dan kita nggak tahu kita mau kemana. Kita basah kuyup sendirian, ada binatang buas dan lain sebagainya. Rasanya sesudah hijrah adalah walaupun rumah kita sederhana, walaupun mobil kendaraan kita sederhana, walaupun teman-teman kita biasa-biasa saja, gitu. Tapi teman-teman kita yang saling menyemangati ini membuat kita bisa hidup yang lebih baik lagi. Karena apa? Catatan dari saya, dunia itu bukan tempat tinggal. Ya, dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal. Jadi buat apa kita pura-pura kaya, tapi mati masih punya utang? Gitu. Repot itu kalau kita mati punya utang. Bisa nggak kita ngutang hari ini nanti sore bisa lunas?
Iya. Siapa yang bisa mematikan? Tahu-tahu nanti siang kita udah ada panggilan dari Israel. Iya. Nggak ada yang jamin kita mati kapan, nggak ada. Itu rahasia. Jadi sebaiknya nih masyarakat Muslim di seluruh Indonesia ini menghindari yang namanya utang. Kecuali satu, untuk makan. Pernah nggak kita ngutang untuk makan? Nggak pernah. Orang kita datang ke tahlilan, ke yasinan aja pasti dapat makan. Iya. Iya, kita datang ke sebuah majelis saja kita pasti dapat makan. Jangan takut kekurangan gitu. Karena dalam Islam itu hanya ada cukup dan kaya. Tidak ada kata miskin di Al-Qur'an. Hanya ada kata cukup dan kaya. Jadi kalau ada orang yang dia baca Quran terus, insya Allah kalau nggak cukup kaya. Ya. Tapi kalau dia nggak pernah baca Quran, ya adanya miskin. Baik. Gitu. Baik. Saya. Pak Zain, di mie sosisnya ada nama, Pak? Maksudnya? Ada namanya? Mie sosisnya brandnya apa? Brandnya mie sosis itu. Mie sosis saja ya? Iya. Oke, pokoknya mie sosis Pemalang Pak Zain gitu. Iya, betul. Ini di kondisi pandemi sekarang ini Pak, bagaimana bisnis yang Bapak geluti? Alhamdulillah kita berada di Kota Pemalang ini tidak ada lockdown, tidak ada PSBB, jadi kita tetap buka sesuai dengan protokol kesehatan. Dan karena tempat-tempat kuliner yang lain tutup, omset turun, dan tempat kita tetap buka, alhamdulillah omsetnya lari ke tempat kita. Baik, alhamdulillah. Betul. Iya. Doang Pak ya. Insya Allah. Waktu kita terbatas, saya minta closing statement dulu dari Pak Mahmud sebelum kita akhiri. Silakan Pak Mahmud. Ya, jadi mungkin ini Pak ya sedikit kesalahan atau mispersepsi kita selama ini bahwa utang itu dianggap sebagai satu-satunya solusi dari permasalahan keuangan kita. Iya. Jadi ketika kita menganggap bahwa utang ada salah satu-satunya, maka kemungkinan yang lain itu nggak ada gitu, tertutup. Padahal utang itu bukan solusi sebenarnya, gitu. Nah, disitulah pentingnya kita itu belajar dan belajar. Baik. Bahwa solusi itu sebenarnya bukan di utang. Utang itu bukan solusi. Gitu. Dan tadi sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Zain tadi bahwa utang yang sebenarnya itu adalah transaksi sosial, ya tolong menolong, dan itu memang yang Rasulullah contohkan itu hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan hidup, seperti itu. Okay. Tapi kalau yang sekarang realitanya ini kan sudah kemana-mana. Gitu. Iya, banyak sekali Pak. Nanti kebutuhan untuk beli kuota juga karena belajar daring ini, jadi repot. Iya. Jadi ada lagi Pak mungkin yang mau sampaikan? Saya rasa itu. Oke. Jadi melalui dakwah dan kegiatan sosial lah itu yang mungkin menjadi solusi kita bisa terbebas dari utang Pak ya. Salah satunya ya Pak ya. Pak Zain, closing statement Pak, mungkin bagaimana memberikan dakwah kepada pendengar di Pandowa Radio ini Pak. Oke. Closing statement saya adalah bayangkan umat Islam itu bisa menghindari ribanya dan berlomba-lomba sedekah. Jadi uang-uang yang dulu larinya ke riba itu bisa lari ke sedekah. Saya punya sahabat di Jakarta itu untuk bayar ribanya saja, bunganya saja itu sebulan 600 juta. Wow. Untuk bayar bunganya. Ya, jadi satu hari dia bangun tidur, ada di YouTube-nya di MTR tuh, satu hari dia bangun 20 juta hilang hartanya. Ya. Sekarang bayangkan dia udah selesai masalahnya, ribanya sudah selesai. Bayangkan itu. Nah, kita rubah mindsetnya, uang yang lari ke orang kaya untuk riba tadi lari ke sedekah. Bayangin, dia berpotensi untuk sedekah 20 juta sehari. Wow. Luar biasa. Jadi dialihkan Pak ya, dialihkan. Iya. Kira-kira tambah berkah usahanya, tambah besar sedekahnya, dan yang dicari itu di MTR itu keberkahannya. Bukan banyak-banyakan jadi orang kaya, enggak. Ya, Karena yang terjadi sekarang orang berlomba-lomba jadi kaya tapi enggak lupa cara berkahnya gitu. Ya. Nah, di MTR kita diajari, yuk cari berkahnya itu tadi. Dan kita bayangkan semakin banyak pengusaha muslim yang terbebas dari riba, uang-uang yang sebelumnya lari ke orang kaya, larinya ke orang miskin untuk sedekah tadi. Oh, luar biasa Pak ini. Ya. Jadi saya pikir juga, saya bayangkan juga di MTR ini tidak hanya memikirkan bebas utang, bebas riba, tapi setelah itu bebas, ada usaha lain lagi yang harus dijalankan, yaitu mencari keberkahan Pak ya.
Ya, kita harus mikirin umat gitu. Yang terlupa dari selama ini adalah kita lupa memikirkan umat Islam. Jadi umat Islam semakin terpuruk. Nah, di MTR itu kita diajari untuk memikirkan umat. Setiap bangun subuh, sebelum subuh kita mikir umat. Sebelum habis bangun pagi kita mikirin umat. Udah itu aja. Baik. Pak Zain, terima kasih sekali atas waktunya. Pak Mahjudin Zain ya, beliau adalah salah satu owner mie sosis yang ada di Pemalang dan Kota Pekalongan. Dan juga di studio ada Pak Mahmud, ASN dari Provinsi Kepri. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, semoga talkshow hari ini membawa berkah bagi kita semua, Amin. Bagi kita semua. Amin. Jangan lupa bagi Anda yang ingin terbebas dari hutang dan juga riba, silakan aja berkomunikasi dengan warga MTR yang ada di Kota Tanjung Pinang khususnya. Dan bagi Bu Dita tadi yang ada Batu 10, Anda alhamdulillah berhasil mendapatkan bingkisan buku merah ya, kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Silakan Anda datang ke studio untuk mengambil bukunya. Terima kasih atas waktunya para narasumber dan juga mitra Pandawa semua yang mengikuti acara Talkshow Kangen Kumpul MTR. Kita bakal kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.